Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fillah wa akhwati, para jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tafsir surah An-Nazi'at. Setelah pada pertemuan yang lalu kita baru mengkaji ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wan-nazi'ati gharqa." Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras. Wan-nashitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lemah lembut. Sudah kita sampaikan di beberapa ayat pertama di surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Dan ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Allah bersumpah dengan bulan, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan waktu siang, ya, wan nahari idza tajalla, dengan waktu malam, wal laili, dengan waktu fajar, wal fajri, wad duha, wal asri, dan yang lainnya. Allah ketika bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, yang Allah inginkan agar manusia mengagungkan sesuatu atau makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya itu. Seperti kalau Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri, maka kita diperintahkan untuk memperhatikan waktu asar. Allah bersumpah dengan fajar, wal fajri, maka kita diperintahkan untuk mengagungkan dan memperhatikan waktu fajar, dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan malaikat-malaikat yang Allah jadikan sumpah sebagai di ayat-ayat pertama surat An-Nazi'at ini. Adapun kita manusia, maka kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Maka kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya, walladzi nafsi biyadih, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Yang semua itu maksudnya adalah demi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mengatakan demi Rasulullah, atau demi ayahku, demi orang tuaku. Ini terlarang. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah,
maka dia telah berbuat syirik. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sampai di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabihati sabha. Demi malaikat-malaikat yang turun dengan begitu cepatnya. Kata Syekh di sini, hiyal malaikatu tasbahu bi amrillah. Maksudnya adalah malaikat-malaikat yang turun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai tasra fihi kama yasra'u sabih fil ma. Malaikat-malaikat turun dengan begitu cepatnya sebagaimana sesuatu yang jatuh di air turun dengan begitu cepatnya. Wa kama qala ta'ala 'anis syamsi wal qamari wal laili wan nahar kullun fi falaki yasbahun. Ini seperti yang Allah firmankan tentang matahari, bulan, malam dan siang. Dalam surat Yasin Allah mengatakan kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Demikian juga para malaikat itu turun sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari, bulan, siang dan malam silih berganti sesuai dengan perintah Allah. Demikian juga para malaikat, malaikat turun, malaikat naik, itu juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal makna annaha tasbahu bi amrillahi azza wa jalla ala hasabi ma aradallahu Subhanahu wa taala. Maknanya kata beliau bahwa para malaikat mereka turun dengan perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan atas mereka. Wahum ay al malaika aqwa minal jin. Para malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang lebih kuat daripada jin. Wal jin aqwa minal bashar. Dan jin itu secara kekuatan mereka lebih kuat daripada manusia. Undur ila qaulihi ta'ala an Sulaiman. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Allah mengatakan, Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai rakyatku, kata Nabi Sulaiman, wahai para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar, siapa di antara kalian yang mampu untuk mendatangkan arsy-nya Bilqis, singgasananya Bilqis, sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri mereka? Kata Allah, qala ifritun minal jin, berkata jin ifrit. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah jin ifrit. Ini qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin, dia mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkan arsy singgasananya Bilqis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, kata ifrit. Kemudian ifrit mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku atas masalah ini, atas perkara ini, aku adalah sosok yang sangat kuat, lagi sangat amanah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian berkatalah seseorang yang memiliki ilmu dari kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata dia, aku bisa mendatangkan arsy-nya Bilqis, singgasananya Bilqis, sebelum engkau mengedipkan matamu. Kata beliau, yakni idza madatta tarfuka thumma raja'tahu fa qabla an yarji' ilaika atika bihi. Yakni maksudnya adalah dia bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum matamu menutup dan membukanya kembali. Ya, kedip bahasa kita. Sebelum matamu ya berkedip itu kan tak gitu. Ini enggak. Jadi merem. Nah, sebelum melek lagi itu sudah bisa mendatangkan arsy-nya Bilqis. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu,
fil hali ra'ahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika Sulaiman melihat bahasanya singgasana Bilqis ada di hadapannya, maka yang tadi mengatakan itu, dia berkata, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur kepadanya ataukah aku kufur. Nah, kata para ulama, sesungguhnya yang membawa arsy-nya Bilqis, ya, yang membawa singgasananya Bilqis sebelum kedipan mata itu adalah para malaikat. Ya, para malaikat yang membawanya dari negerinya Bilqis, yaitu Yaman, menuju ke kerajaannya Sulaiman. Di mana kerajaannya Sulaiman? Syam, ya, di Palestina. Jangan kayak yang sebagian orang bilang Sulaiman kerajaannya di mana? Sleman. Iya. Di kerajaannya Sulaiman itu di Sleman. Sedangkan Bilqis itu negerinya itu dulu namanya negeri apa? Saba. Nah, berarti di mana? Wonosobo. Nah, ya. Jadi Sulaiman di Sleman, Bilqis Saba. Itu berarti Wonosobo. Dulu ada itu orang itu penelitiannya itu ngawur. Ya, yang benar Bilqis itu di Yaman, sedangkan Sulaiman ada di Syam. Maka yang membawa arsy-nya Bilqis ini adalah para malaikat. Wa Sulaiman bi Syam bilahdatin fadalla hadza ala anna quwwatal malaikah akbar bi katsirin min quwwatil jin. Di sini menunjukkan tadi yang minta didatangkan arsy-nya Bilqis adalah siapa? Sulaiman. Sulaiman dari kalangan apa? Jin, manusia atau malaikat? Manusia. Kemudian tadi yang menawarkan, aku bisa mendatangkan arsy Bilqis sebelum kau bangkit dari tempatmu, siapa? Jin, yaitu Ifrit. Sedangkan yang ketiga, bisa mendatangkan arsy-nya Bilqis sebelum matanya berkedip adalah malaikat. Ya, itu dibawa oleh malaikat. Betul manusia, tapi yang membawanya adalah malaikat. Nah, dari tiga oknum ini, maka bisa kita simpulkan bahwa yang paling kuat siapa? Para malaikat, kemudian jin, kemudian baru manusia. Ini kalau dari sisi kekuatannya. Wa quwwatul jin akbar min bani Adam. Kekuatan jin itu lebih besar daripada kekuatan bani Adam, manusia. Li'annahu la yastati'u ahadun min bani Adam an ya'tiya bi arsy malika Saba minal Yaman ila Syam qabla muddatin tawilah. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mendatangkan arsy-nya Bilqis dalam jangka waktu yang singkat. Bisanya mendatangkan dalam jangka waktu yang lama manusia. Falhasil annal malaika tasbah bi amrillahi azza wa jalla bima ya'muruha bihi. Maka intinya ayat ini adalah wasabihati sabaha, demi malaikat-malaikat yang bergerak cepat, ya, yang mereka ini bergerak cepat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, fasabiqati sabqa, dan demi malaikat-malaikat yang mendahului, nyalip istilahnya, yang mendahului dengan kencang. Aidan hiyal malaika tasbiqu ila amrillahi azza wa jalla. Walihada kanatil malaika asbaqu ila amrillah wa aqwamu bi amrillah min bani Adam. Kata beliau, malaikat mereka itu kalau urusan mentaati perintah Allah, mereka bergerak cepat langsung mentaati perintah Allah tanpa mereka menunggu-nunggu, ya, tanpa mereka menunda-nunda. Begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung melaksanakannya. Makanya mereka mendahului manusia. Manusia belum mengerjakannya, para malaikat-malaikat sudah mendahuluinya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda sama manusia. Manusia kalau diperintah sama Allah, ya si lelet, si nunda-nunda, ya suruh sedekah kok si ngenteni sugi, ya, suruh melaksanakan ini, oh nanti dulu nunggu saya sehat, ya, kalau sudah sakit-sakit baru
pengen ini. Kalau sudah jatuh miskin, baru pengen sedekah, pengen haji. Nah, tapi kalau para malaikat langsung mereka bersegera mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qala Allah taala fi wasfi malaikatin nar. Allah berfirman ketika menyebutkan tentang sifat malaikat penjaga neraka. Di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah mengatakan, "'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di dalam neraka jahanam ada malaikat-malaikat yang keras, lagi bengis. Ya, tidak tersenyum, tidak ramah. Ya, mereka adalah malaikat-malaikat yang keras. La ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa qala azza wa jalla di surah Al-Anbiya ayat 19, Allah juga mengatakan, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan di sisi Allah ada malaikat-malaikat yang mereka tidak pernah sombong, tidak pernah enggan dalam beribadah kepada Allah. Artinya mereka senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, wala yastahsirun. Mereka tidak pernah lelah, nggak pernah bosan, nggak pernah letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah bosan, nggak pernah futur. Tahu futur ya? Futur itu masa di mana seorang tidak semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, inna likulli syirratin fatrah, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Ya, kata Nabi, setiap amalan ada masa-masa semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatrah. Tapi setiap masa semangat pasti ada titik jenuh, jamaah. Ya, setiap masa semangat, kata Nabi, pasti ada titik jenuhnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang masa loyonya, masa lemasnya, dia masih berada di atas sunnahku, faqad ihtada, maka dia akan beruntung. Ya, dia di atas kebenaran. Wa amma ila ghairi dzalik. Adapun kalau masa loyonya bukan di atas sunnah Nabi SAW, faqad halak, maka dia akan binasa. Anda bisa terapkan ini dalam semua amalan, dalam semua aktivitas, baik aktivitas agama ataupun aktivitas-aktivitas duniawi. Setiap perbuatan pasti ada masa semangatnya, dan di setiap masa semangatnya pasti ada masa lemesnya, masa loyonya. Anda mungkin baru pertama kali kerja, Anda suka sama pekerjaan Anda itu. Wah, hari pertama masuk gimana? Semangat. Anak-anak sekolah aja, ya, anak-anak sekolah itu ketika hari pertama masuk sekolah, semangat luar biasa. Ya, semangat luar biasa. Tapi coba nanti sudah semester 1, kok semester 1? Sudah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, semangatnya gimana? Menurun. Ya, semangatnya menurun. Nah, semangatnya menurun ini, kalau dia masih tetap belajar, dia masih tetap mau sekolah, nah ini bagus. Tapi ketika semangatnya turun itu malah ditinggalkan semua, nah ini yang bahaya. Nah, sama dengan ibadah. Ibadah itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa loyonya. Tapi ketika masa-masa loyo tetap beribadah kepada Allah, nah ini wajar, normal, nggak dosa. Tapi ketika masa-masa loyonya itu justru meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan sama dia malah kemaksiat, maka dia akan binasa. Makanya tips dari para ulama, kalau kita mau melaksanakan suatu ibadah,
kalau ingin komitmen melaksanakan suatu ibadah, maka tadarruj, harus dari yang mudah dahulu. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang berat. Belum, itu nanti itu. Orang itu pengen rutin sholat malam misalnya. Ya, maka langsung mulai malam ini, durung-durungnya gak tahu. Sebelum-belumnya dia gak pernah sholat malam. Tapi dia semangat sholat malam, saking semangatnya dia start mulai habis isya sampai menjelang subuh. Ayo sholat malam terus ya. Nah besoknya gimana? Besoknya kapok. Iya besoknya kapok, nggak mau lagi sholat malam. Oh semangat baca Quran, masya Allah. Satu hari itu langsung dihatamkan satu Quran itu, 30 juz langsung dihatamkan. Besoknya gimana? Besoknya sudah malas, sudah turun semangatnya. Ketika turun semangatnya, Qurannya ditinggalkan semuanya, nggak dibaca sama sekali. Sholat malam juga gitu. Besoknya sudah ditinggalkan sholat malam itu. Ya maka tipsnya harus ada tadarruj, harus ada tahapan-tahapan yang kita mampu. Mungkin satu hari satu juz. Ya sudah, dibiasakan dulu satu juz. Kalau satu juz dianggap sudah terlalu ringan, sudah terlalu enteng, tambah lagi 2 juz. Ya misalnya ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sholat malam juga demikian. Jangan langsung semalam suntuk. Ya, karena Anda nggak biasa, kita nggak biasa. Ya, lakukan mungkin ya ambil waktu setengah jam sholat malam. Ya, tapi rutin. Kalau ternyata setengah jam ini sudah dirasa terlalu ringan, baru nambah lagi 1 jam dan seterusnya. Ya, itu untuk supaya istiqomah. Ketika kita bulan Ramadan, ya gimana ketika kita bulan Ramadan? Ketika awal masuk bulan Ramadan, semangatnya gimana? Full, luar biasa, berapi-api. Ya, orang melaksanakan ibadah luar biasa di awal Ramadan. Mulai masuk pertengahan Ramadan, mulai apa? Softnya maju. Iya, softnya maju. Mulai down, mulai turun. Akhir Ramadan, tambah ditinggalkan, malah bermaksiat. Begitu masuk Rioyo, bulan Syawal, gimana? Habis sudah. Ya, ini yang dikhawatirkan, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka fatrah, masa-masa loyo, itu wajar. Asalkan intensitas ibadahnya kita kurangi saja. Jangan sampai ditinggalkan ibadah itu malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau sudah maksiat itu bukan futur. Tapi memang dia dicabut hidayahnya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau futur itu hanya sebatas intensitasnya dikurangi. Ya kan, ibadahnya yang biasanya sekian berkurang menjadi sekian. Maka itu tanda futur. Ya, sepanjang dia masih melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan larinya tidak ke maksiat, maka ini normal, wajar, manusiawi. Nah, itu kita. Tapi kalau malaikat tidak ada futur jamaah, semangat terus on fire. Kok bisa? Ya itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan para malaikat memang settingannya demikian. Ya beda sama kita. Kita ini disetting sama Allah memang memiliki potensi untuk futur, potensi untuk loyo. Kita lanjutkan kata beliau. Fahum sabbaquna ila amrillahi azza wa jalla bima ya'muruhum la ya'sunahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun liquwwatihim wa qudratihim ala fi'li awamirillahi azza wa jalla. Maka para malaikat mereka adalah makhluk-makhluk yang gercep. Ya, gercep istilah kita, gerak cepat untuk mentaati, bersegera mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka tidak pernah durhaka. Ya, tidak pernah menentang. Maka nggak ada ceritanya malaikat itu durhaka kepada Allah. Seperti banyak kisah-kisah yang beredar, seperti malaikat Azazil, malaikat apalagi katanya yang membangkang. Kemudian dia dipecat dari jajaran kemalaikatan. Ya, ada itu cerita-cerita
dusta, nggak ada sandarannya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi beredar luas di masyarakat, malaikat ini dulunya itu dimuliakan, tapi karena dia membangkang, maka dia dihukum, ya turun ke bumi, akhirnya gabung sama iblis, ya, namanya Lucifer lah, atau Azazil lah. Ini semua dongeng-dongeng dusta, nggak boleh diimani. Malaikat semuanya taat kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan karena kekuatan mereka dan kemampuan mereka dalam mentaati perintah Allah tersebut. Kemudian lanjut di ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Dan malaikat-malaikat yang mudabbir, yang mengatur urusan-urusan di alam semesta ini. Kata beliau, wa aidan wasafa wa aidan wasfun lil malaika tudabbirul amra wa huwa wahidul umur, yakni umurillahi azza wa jalla laha malaikatun tudabbiruha. Kata beliau, malaikat disifati oleh Allah dengan mengatur urusan-urusan. Pertanyaannya, yang ngatur segala urusan Allah atau malaikat? Nah, kenapa di sini dikatakan malaikat mengatur urusan? Yang benar yang mana ini? 6. Allah subhanahu wa ta'ala yang mudabbir, yang mengatur segala urusan. Adapun ketika dikatakan malaikat yang mengatur segala urusan, maka itu atas perintah Allah, bukan malaikat merdeka mengatur segala urusan. Seperti Jibril, ya kan, diperintahkan oleh Allah untuk mengatur urusan wahyu. Ya. Demikian juga misalnya Israfil diperintahkan oleh Allah untuk urusan sangkakala yang akan ditiupkan pada hari kiamat. Fayafza'u an-nasu wa yamutun. Maka ketika ditiupkan sangkakala, malaikat-malaikat manusia-manusia akan mati ketika ditiupkan sangkakala tersebut. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua, maka mereka pun bangkit dari kematiannya. Kemudian ada malaikat yang membawa arsy, malaikat yang diperintahkan mengatur urusan hujan, ya, urusan awan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini semua bukan malaikat merdeka melakukan seenak hatinya, enggak. Tapi itu semua atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh minta turun hujan, minta diturunkan hujan kepada para malaikat, enggak boleh. Karena itu kesyirikan kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan minta kepada para malaikat. Ya, ibarat seperti kalau kita mau minta tumpangan, ya misalnya ada orang bawa mobil, kita mau numpang. Kita minta izinnya kepada siapa? Supirnya atau yang punya mobil? Supir. Hah? Yang punya mobil. Ya, jangan minta izin kepada supirnya. Supir hanya ditugaskan untuk menjalankan mobil tersebut. Tapi yang bisa memberikan izin kita boleh numpang atau enggak adalah yang punya mobilnya. Nah, demikian juga hujan. Ya, hujan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita meminta hujan kepada para malaikat. Meskipun malaikat yang Allah perintahkan untuk menurunkan hujan, nggak boleh. Karena malaikat tidaklah menurunkan hujan kecuali dengan perintah Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini malaikat yang benar-benar dia ditugaskan secara langsung oleh Allah. Itu pun kita nggak boleh meminta kepada para malaikat. Apalagi kepada pawang. Ya, apalagi kepada pawang hujan yang sama sekali tidak ditugaskan oleh Allah untuk mengatur urusan hujan. Tapi kok wah, bisa mengalihkan hujan, kadzab semuanya. Pendusta. Ya, pendusta. Orang-orang demikian adalah orang-orang kadzab atau pendusta. Ya. Dan kembali ke sini. Wa malakul maut muwakkalun bil arwah. Ada malaikat maut, death angel, malaikat kematian yang Allah perintahkan dalam urusan kematian. Wa malik muwakkalun bin nar. Malaikat Malik yang Allah tugaskan dalam urusan neraka. Wa ridwan muwakkalun bil jannah.
malaikat Ridwan yang Allah perintahkan untuk urusan surga. Wa anil yamin wa anis shimal qa'idun muwakkalun bil a'mal. Ada juga malaikat di kanan, malaikat di kiri yang mereka bertugas untuk mencatat amalan-amalan manusia. Kullun yudabbir ma amarahullahu azza wa jalla bih. Semua malaikat-malaikat tadi, mereka semuanya mengatur urusan-urusan yang Allah perintahkan mereka untuk ngurusi urusan-urusan tersebut. Ya, jadi semua dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil awsaf kulluha awsafun lil malaika ala hasabi a'malihim. Wa aqsama Allah Subhanahu wa taala bil malaika li'annahum min khairil makhluqat. Semua tadi dari awal ayat dari awal surat ini yang Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, sampai yang terakhir, itu semua adalah sebagian dari sifat-sifat malaikat dan tugas-tugas malaikat. Ya. Selain itu banyak sifat-sifat malaikat yang lain. Selain ayat ini banyak tugas-tugas malaikat yang lain. Nama-nama malaikat juga banyak. Jumlahnya malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. La wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali hanya Allah saja. Nah, Allah bersumpah dengan malaikat, kata beliau, karena malaikat adalah termasuk di antara makhluk Allah yang terbaik. Jadi ada makhluk Allah yang terbaik dan ada makhluk Allah yang buruk. Iblis, ini termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang buruk. Fir'aun, ya, dan yang semisal dengannya, ini makhluk-makhluk Allah yang buruk. Nah, ada makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Para nabi, para rasul, ya, para malaikat, jin-jin yang soleh, manusia-manusia yang soleh, yang beriman. Ini makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Nah, diantaranya adalah para malaikat. Wala yuqsimullahu subhanahu wa ta'ala bisyai'in illa walahu sya'nun azim imma fi dhatihi wa imma likaunihi min ayatillahi azza wa jal. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu pasti memiliki peran yang sangat agung, memiliki kedudukan yang agung. Entah memang zatnya dia yang agung, atau karena dia ini merupakan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan malaikat. Ya, malaikat ini adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah bersumpah dengan matahari. Ya, matahari ini adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk yang besar seperti matahari, yang sinarnya atau panasnya atau manfaatnya luar biasa bagi makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita kagum dengan matahari, maka tentu kita kagum dengan penciptanya matahari tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang kita katakan, sumpah, namanya sumpah, itu ada 3 rangkaiannya. Yang pertama adalah alat sumpah. Jangan alat lah. Ya, huruf sumpah. Apa huruf sumpah itu? Waw. Apa lagi? Ba atau ta. Ya, waw, ba sama ta. Wallahi. Nah. Atau billahi. Atau tallahi. Itu namanya huruf sumpah. Kemudian yang kedua, perangkat sumpah adalah yaitu al-muqsam bihi, yang dijadikan media sumpah. Kalau ini apa yang dijadikan sumpah? Malaikat. Ya kan? Yang dijadikan sumpah di sini adalah malaikat. Ada lagi matahari yang dijadikan sumpah, wasyamsi, bulan, wal qamari. Itu namanya muqsam bihi, media sumpah yang dijadikan sumpah. Dan yang ketiga adalah muqsam alaihi,
kalimat yang ditekankan dengan sumpah itu. Namanya sumpah adalah untuk menegaskan sesuatu kan. Nah, kalimat yang akan ditegaskan itu namanya muqsam alaihi. Sesuatu yang akan ditegaskan dengan sumpah tersebut. Misalnya saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa misalnya saya sudah menikah. Ya, maka saya gunakan sumpah. Demi Allah, wallahi saya sudah menikah. Maka kalimat yang saya gunakan atau kalimat yang saya jadikan sebagai penekanan untuk sumpah tadi adalah saya sudah menikah, saya sudah makan. Nah, kalau ayat ini, kalau surat An-Nazi'at, penekanan yang Allah inginkan dari sumpah tadi adalah ayat yang ke-6 ini. Ini penekanannya. Untuk apa Allah bersumpah-sumpah tadi? Untuk menegaskan ayat yang ke-6 ini. Yauma tarjufur rajifah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya, hari kiamat itu kelak benar-benar tarjuf. Benar-benar akan bergoncang. Ya, sungguh hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Goncangan hari kiamat sungguh benar-benar akan terjadi. Ini yang akan ditekankan sama Allah dari sumpah-sumpahnya tadi. Yauma tarjufur rajifah wa huma nafkhatan fis sur. An-nafkhatul ula tarjufun nas wa yafza'un thumma yamutun an akhirihim illa masya Allah. Kata beliau, hari kiamat terjadi dimulai dengan tiupan sangkakala. Ketika terjadi tiupan sangkakala, maka terjadi goncangan hari kiamat tersebut. Allah sebutkan tentang kengerian hari kiamat ini di awal-awal surah Al-Hajj. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Hari di mana kalian melihat setiap orang yang sedang tadhalu kullu murdi'ah, setiap wanita yang sedang menyusui, maka dia akan melepaskan susuannya itu. Ya, dia akan melepaskan bayi yang dia susui itu karena saking dahsyatnya hari itu. Dan kalian akan melihat wanita-wanita yang hamil akan mengeluarkan isi perutnya. Ya, akan mengeluarkan isi perutnya. Dan kalian akan melihat orang-orang yang sempoyongan, seakan-akan mereka mabuk, padahal mereka bukan mabuk, namun memang kedahsyatan hari kiamat yang sangat luar biasa. Dan kata Allah, ada dua tiupan. Tiupan yang pertama tadi, goncangan hari kiamat, kemudian manusia seluruhnya mati. Ya, tidak ada yang hidup, semua manusia mati, semua makhluk Allah mati, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Ya, seperti para malaikat, sebagian di antara mereka tidak Allah kehendaki mati, tapi yang lain Allah matikan mereka. Kemudian tiupan yang kedua, yub'atsuna min kuburihim, mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Fayaqumun nasu min kuburihim marratan wahidah, maka mereka bangkit dari kuburnya untuk kedua kalinya. Maksudnya untuk kehidupan berikutnya. Ya, ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Hari di mana tiupan goncangan hari kiamat diikuti dengan goncangan yang kedua, tatba'uhar radifah. Diikuti dengan goncangan yang kedua. Jadi, goncangan tiupan sangkakala itu ada 2 kali. Kemudian di ayat yang ke-8 di ayat yang ke-8 Allah mengatakan qulubun yauma idzin wajifah. Pada saat hari kiamat itu
hati manusia sangatlah ketakutan. Ketika terjadi hari kiamat, hati manusia sangat ketakutan sekali. Absaruha khasyi'ah, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Ya, kepala-kepala mereka, pandangan mata mereka tertunduk lesu. Yaqulun, mereka mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah. Seraya mereka mengatakan, apakah kita akan dikembalikan oleh Allah kepada kehidupan yang sebelumnya, ya, kehidupan yang semula. Aidza kunna idhaman nakhirah, apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah padahal kita sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Qalu tilka idan karratun khasirah, mereka mengatakan, sungguh kalau benar kita akan dikembalikan lagi, ini adalah pengembalian yang merugikan kita. Nah, kita akan dikembalikan dan kehidupan kita setelahnya pasti adalah kehidupan yang merugikan kita. Nah, kita baca penjelasannya dari Syekh di sini. Kata beliau, wa hadhihi qulubul kuffar. Yang dimaksud dengan ungkapan-ungkapan tadi, qulubun yauma idin wajifah, ketakutan, hati manusia ketakutan, itu adalah hatinya orang-orang kafir atau hatinya para ahli maksiat. Ya, ketika terjadi hari kiamat, hati mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka sadar apa yang mereka perbuat selama ini di kehidupan dunia adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru. Maka mereka takut kesalahan mereka ini akan dibalas sama Allah, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hatinya orang-orang yang beriman. Ya, hatinya orang-orang yang beriman, mereka bergembira dengan hal tersebut. Bahkan mereka menanti pahala dari Allah, menanti balasan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kita ibaratkan orang kalau misalnya dia itu taat rambu lalu lintas. Ya kan, dia ya intinya taat rambu lalu lintas. Atau dia ini bukan termasuk orang-orang yang melanggar hukum. Kira-kira kalau ketemu aparat itu gimana perasaannya? Biasa, senang, bahkan senang dia. Alhamdulillah dijaga, ya, mendapatkan keamanan, ya senang. Tapi bagaimana kalau misalnya para pelanggar-pelanggar hukum, entah dia ini rampok, maling, begal, atau mungkin dia ini tidak taat rambu lalu lintas. Ketika ketemu aparat, gimana jantungnya? Dak dik duk gitu. Ya, karena dia tahu bahwasanya dia akan mendapatkan hukuman. Ya, kalau dari polisi, dari aparat bisa lolos. Ya, bisa lolos hukuman dia. Tapi kalau dari Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang bisa lolos. Ya, tidak ada yang bisa lolos dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang kafir ketika itu hati mereka wajifah. Ya, wajifah artinya adalah khaifah, khaufan syadidan. Mereka ketakutan dengan sangat ketakutan sekali hati mereka. Absaruha khasyah, pandangan mereka tertunduk, yakni dalilah la kada. Adzan. Baik, kita dengarkan adzan, setelah Isya kita lanjutkan lagi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri majelis kita, silakan. Ya. Ya. Kalau misalnya saya mengerjakan mulai sekarang itu nggak begitu, tapi ada ulama yang nggak punya itu. Ya, ada ya, istilah
qiyamul lail, salat malam, itu adalah istilah yang masih global, masih umum, yaitu mencakup salat sunnah apapun yang dikerjakan di malam hari, entah dia sifatnya salat witir, ataupun dia salat tahajud, atau salat malam secara umum, itu masuk dalam rangkaian qiyamul lail. Ya, qiyamul lail artinya berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun istilah tahajud ini adalah salat malam yang khusus, yaitu salat malam yang dikerjakan setelah seseorang tertidur. Ya, setelah seseorang tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia melaksanakan salat, maka itu disebut tahajud. Ini salat malam yang lebih khusus lagi. Adapun yang nggak pakai tidur, ya tetap dikatakan salat malam. Paham ya maksudnya ya? Ada kondisi-kondisi yang memang lebih khusus. Ya, salat yang lebih khusus dari yang lain. Seperti misalnya kita salat isyraq. Ya, salat isyraq, salat ketika matahari telah terbit dengan sempurna. Salat isyraq ini itu juga termasuk salat apa? Duha. Ya, itu salat duha, tapi salat duha yang lebih khusus lagi, yaitu dikerjakan ketika di awal waktu. Adapun sholat duha pada umumnya ya panjang sampai sekitar 10 menit sebelum sholat duhur itu masih bisa melaksanakan sholat duha. Tapi itu umum. Ya, yang lebih khususnya adalah sholat isyraq itu tadi. Itu juga sholat duha. Ya, nah sama seperti tahajud tadi. Ya, maka seorang bisa memilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau dia memang mampu untuk bangun di malam hari, maka lebih baik setelah isya dia tidur. Kemudian di tengah malam dia bangun melaksanakan tahajud, kemudian ditutup witir. Ya, adapun kalau dikhawatirkan dia nggak bisa bangun di tengah malam, maka setelah isya boleh dia langsung melaksanakan sholat malam, iya, bukan tahajud, qiyamul lail. Bukan tahajud itu namanya, sholat malam biasa. Iya, sholat malam biasa. Ya, kalau tahajud Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam dirikanlah salat tahajud. Ya, ini kata para ulama, amalan yang dilakukan Nabi SAW, beliau tidur kemudian bangun di malam hari. Ini yang disebut salat tahajud. Ya, adapun kalau nggak pakai tidur, apakah nggak boleh salat? Boleh. Ya, silakan dia sholat. Namanya qiyamul lail, dimulai setelah isya sampai adzan subuh. Itu. Dan ada waktu-waktu yang afdol. Seperti sepertiga malam terakhir. Ya, ini waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat malam. Entah tidur dulu, ataupun memang nggak tidur karena mungkin dia begadang. Nah, satpam misalnya, yang jaga malam. Apa dia nggak bisa sholat malam? Bisa, kan dia nggak tidur. Apa nggak boleh dia sholat malam? Boleh. Tapi tadi bentuknya adalah cuman qiyamul lail. Ya, tidak lebih khusus tahajud. Nah, wallahu a'lam. Cukup. Tapi saya kira ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.